Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, terimalah salam Dhamma dan Namo Buddhaya. Ya Bapak Ibu, sharing Dhamma hari ini inspirasinya dari kondisi keseharian, cerita yang saya dengar, kemudian orang-orang di lingkungan sekitar yang sedang sakit, yang mengalami kondisi perekonomian yang semakin buruk. Kemarin terakhir waktu ada perayaan di wihara, saya sempat ngobrol dan mendengar cerita nih, orang yang terjun ke lapangan gitu ya, cerita bahwa tahun 2023 ini kondisi perekonomian berada di titik terendah. Itu kondisi perekonomian. Kemudian kalau orang-orang di sekitar saya, orang-orang yang saya kenal, banyak yang karena usia jadi sakit. Kemudian kalau usianya pun masih muda, sakit juga. Terakhir saya punya tante yang tinggal di Semarang, dalam waktu 1 minggu beliau masuk rumah sakit 2 kali karena gula darahnya drop. Yang pertama gula darahnya 60-an, rendah sekali, tinggal di rumah sakit 3 hari, keluar, kemudian seminggu kemudian masuk lagi, karena gula darahnya drop lagi jadi 35. Nah, hal-hal seperti ini memunculkan pemikiran bahwa wah banyak sekali ya penderitaan. Pasti Bapak Ibu sekalian sudah tidak asing dengan salah satu sutta yang sering sekali digunakan, yaitu sutta tentang anak panah, ya, atau Salata Sutta. Demikian dikatakan, Sang Buddha mengatakan demikian, saat disentuh dengan rasa sakit, orang biasa yang tidak terlatih merasakan kesedihan, kedukaan, dan meratap sambil memukuli dadanya, menjadi terguncang batinnya. Jadi dia merasakan 2 rasa sakit, fisik dan mental. Bagaikan ada orang yang menembak seseorang dengan anak panah dan tepat setelahnya menembaknya lagi dengan anak panah yang lain. Dia bisa merasakan rasa sakit dari 2 anak panah tersebut. Jadi habis ditembak 1 anak panah, ditembak lagi anak panah kedua, sakitnya 2 kali. Nah ini sutta ini sering saya dengar perumpamaan seperti ini. Dan kalau kami mengunjungi orang sakit, saya dengan Bulani mengunjungi orang sakit, Bulani selalu berpesan kepada orang yang sakit fisiknya saja ya, batinnya tidak usah. Cukup menantang ya, pesannya yang sakit fisiknya saja, batinnya tidak usah sakit. Seperti yang dikatakan Sang Buddha juga mengatakan bahwa dia merasakan 2 rasa sakit, ada rasa sakit fisik, ada rasa sakit mental, sakit fisik dan sakit mental. Bapak Ibu sekalian, kalau kita kembali ke pertanyaan mendasar, sebetulnya rasa sakit fisik itu apa sih? Kok kita merasakan rasa sakit ini apa sih? Jadi rasa sakit ini adalah alarm tubuh sebetulnya. Rasa sakit ini alarm dari tubuh dan fungsi syaraf dan sistem syaraf yang mengatakan, ada bahaya loh, ada rasa tidak enak, ada sesuatu yang mengenai tubuh kita dan menimbulkan bahaya, bisa merusak, bisa mematikan. Jadi sebetulnya fungsinya baik. Kita merasakan sakit di fisik, itu harus kita cek, kenapa ya kepala saya kok sering pusing. Ini sebetulnya alarm tubuh memberitahu ada sesuatu yang nggak beres.
Karena sistem syaraf atau sistem tubuh kita mengingatkan, kelihatannya ada sesuatu yang tidak benar nih. Makanya dimunculkan rasa sakit. Ada cerita, ini kisah nyata, ada satu keluarga punya 2 anak gitu ya Bapak Ibu. Dan mereka dua-duanya tidak bisa merasakan sakit. Jadi si anak ini berlari-lari, jatuh, berdarah, tetap aja lari. Karena alarm tubuhnya tidak bisa memberitahu, hati-hati loh, ada sesuatu yang salah. Jadi si kakak tidak bisa merasakan sakit, ternyata adiknya juga tidak bisa merasakan sakit. Sampai orang tuanya melakukan berbagai upaya supaya syarafnya dikembalikan. Karena ini alarm yang sangat penting. Bapak Ibu bisa bayangkan si anak bermain api, tangannya terbakar, ya diam aja. Karena dia tidak ada rasa sakit yang muncul di pikirannya, di kepalanya untuk mengingatkan, tanganmu terbakar. Kalau tadi menyalakan lilin, kemudian tangan kita terkena api, kita otomatis akan tarik. Karena ada rasa sakit yang mengingatkan bahaya loh. Bagian tubuhmu ada terkena sesuatu yang panas. Ini berbahaya, bisa merusak, bahkan bisa mematikan. Nah, kalau kita nggak punya rasa sakit fisik, wah bahaya sekali. Kita nggak tahu apa-apa, tahu-tahu kita kena pisau, tahu-tahu udah meninggal karena kehabisan darah dan kita nggak merasakan sakit. Jadi rasa sakit fisik dibutuhkan. Apakah itu rasa sakit mental? Penyebabnya apa? Kok muncul rasa sakit mental? Ini sama juga. Rasa sakit mental itu alarm bahwa terjadi perubahan. Dari posisi A, kondisi A, kemudian berubah jadi B, kita merasa sebelum kita ngomong suka atau tidak suka, ini sudah menangkap ada perubahan, muncul rasa tidak enak. Ini sebetulnya rasa sakit yang disebut rasa sakit mental. Dan rasa sakit ini sudah banyak sekali menjadi objek penelitian sampai sekarang di masa modern ini. Ada satu universitas di Amerika yang melakukan penelitian ini dengan rasa sakit. Dan mereka menemukan dimensi rasa sakit itu 3. Sebetulnya tidak jauh berbeda dengan apa yang dikatakan Sang Buddha. Hanya yang di penelitian modern ini memisah rasa sakit mental menjadi 2. Ya. Jadi di penelitian ini dikatakan ada dimensi 3 dimensi rasa sakit. 1 dimensi fisik, misalnya sakit punggung. Nih ya, yang kita sudah mulai berumur nih, kayaknya serangan pertama ke rasa sakit di punggung, di belakang. Waduh, ini bisa mengganggu aktivitas. Mau bongkok sakit, mau ngangkat anak sakit, mau pakai sepatu sakit. Jadi misalnya rasa sakit punggung nih, mau naik mobil aja sakit. Nggak jalan loh, apalagi jalan ya. Mau duduk meditasi nggak jenak karena punggungnya nggak bisa lurus. Kalau lurus sakit, ditekuk sedikit juga sakit, jadi nggak karuan. Jadi rasa sakit dimensi yang pertama adalah fisik. Kemudian dimensi yang kedua, kita ambil contoh tadi, rasa sakit di punggung. Rasa sakit di punggung ini karena rasa sakit di punggung kondisi berubah. Dari yang tidak sakit jadi sakit. Maka beberapa kegiatan harus berubah. Karena kita punya rasa sakit yang muncul, ya. Jadi tidak bisa bebas bergerak, tidak bisa leluasa bergerak karena ada rasa sakit di punggung. Perubahan ini, ketidakleluasaan gara-gara rasa sakit di punggung ini mungkin menimbulkan kejengkelan, kemarahan, stres, bisa-bisa jadi depresi. Ini dimensi yang kedua, dimensi mental.
fisik, rasa sakit di punggung. Dimensi kedua, mental. Kita mulai merasakan perubahan, muncul emosi-emosi negatif, pikiran-pikiran negatif, mentalnya kena. Kemudian dimensi yang ketiga adalah dimensi kognitif atau pengetahuan. Rasa sakit punggung masih sama. Udah sakit punggung, dimensi mentalnya, fisiknya kena, mentalnya kena, muncul rasa jengkel, marah, terganggu. Kemudian pikirannya, dimensi pikirannya mulai mikir, ini sebabnya apa ya? Ada bagusnya kalau kita cari penyebabnya apa. Tapi yang tidak bagus adalah pikiran negatif. Ini bisa membuat saya lumpuh ya. Mulai dipenuhi dengan ketakutan. Jadi pikiran. Kalau dari penelitian di dunia modern, dimensinya dipisah jadi 3. Fisik, mental, dan kognitif atau pikiran. Mental dan kognitif oleh Sang Buddha dijadikan satu menjadi rasa sakit mental. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang bisa kita gali adalah sebetulnya rasa sakit fisik itu tidak bisa dihindari. Kita menjalankan aktivitas sehari-hari dengan bertambahnya usia berubah, kondisi berubah, cuaca berubah aja. Kita merasakan ketidaknyamanan fisik. Ini tidak bisa dihindari, tapi menderita itu pilihan. Apakah kita mau menderita karena kita mengalami rasa sakit fisik? Ini pilihan. Sudah sakit fisik, ditambah saya memilih menderita. Jadi diopeni keluhannya, rawat, dikembangkan rasa tidak sukanya. Kok saya tidak lagi seperti dulu? Kok badan saya tidak lagi fit? Kok gula darah saya kok rendah atau tinggi? Kok saya darah tinggi? Sekarang kok saya nggak bisa makan jeroan, kolesterolnya tinggi. Itu menambah penderitaan dari rasa sakit fisik. Dan ini pilihan. Fisik boleh sakit, menderita, milih mau menderita atau tidak. Dan itu ada di tangan kita. Jadi kalau fisik ya sudah, kita nggak bisa memilih. Kondisi usia bertambah, badan melapuk, itu kondisi. Tidak bisa memilih. Tubuh sudah dipakai sekian lama, kalau yang masih muda-muda belum terasa ya. Yang sudah menginjak usia 40, 50 ini sudah mulai merasakan bangun pagi. Kadang kalau saya di rumah mendengar nih, bangun pagi kok badannya gak seger ya, tapi sakit, bangun pagi badannya sakit semua. Pernah mengalami? Ya pernah. Ya sudah, wajar itu. Karena badan sudah dipakai sekian lama, fisik sudah dipakai sekian lama. Itu tidak bisa terhindarkan, tidak bisa dihindari. Tapi pada waktu kondisi fisik kita jelek, apakah kita mau terus menderita atau tidak, itu ada di tangan kita pilihannya. Nah, bahkan dikatakan seperti tadi yang mau saya garis bawah ini, yang menyebabkan penderitaan itu adalah kita tidak bisa menerima perubahan yang terjadi, perubahan fisik, perubahan di dalam tubuh, dan perubahan di luar tubuh kita. Dan perubahan, tidak bisa menerima perubahan ini larinya ya ketiga LDM, loba, dosa, moha. Kita sudah senang dengan kondisi yang enak, tahu-tahu berubah. Kita tidak suka, kondisi enak berubah, kita tidak suka. Maunya melekati yang enak. Dan muncul ego nih, saya kok bisa sakit seperti ini. Tapi bukan ajaran Sang Buddha kalau tidak ada jalan keluarnya. Pasti ada jalan keluarnya. Sebelum ke jalan keluar yang ditawarkan oleh Dhamma, kita mau bicara dulu jalan keluar yang biasa mungkin kita lakukan. Sekali lagi,
Banyak orang mulai melakukan penelitian-penelitian, riset tentang pikiran, khususnya tentang rasa sakit dan pikiran. Jadi melanjutkan penelitian tentang 3 dimensi rasa sakit ini, dimensi fisik, dimensi mental, dan dimensi kognitif atau pemikiran, pengetahuan. Ada penelitian yang melanjutkan, yaitu dengan menimbulkan rasa sakit di tubuh. Oke, rasa sakit muncul ya, 3 dimensinya. Yuk kita lanjutkan caranya menyetop rasa sakit. Dilanjutkan dengan rasa sakit ini sengaja ditimbulkan di objek-objek penelitian. Caranya tangannya diikat. Jadi bagian lengan ini diikat, kemudian dicelupkan di air dingin, di air es. Otomatis karena aliran darah tidak ada, beku ya, dimasukkan ke air es, kemudian muncul rasa sakit. Nah, orang-orang yang ikut penelitian ini diberi pilihan, dibagi jadi 2 kelompok. Ada 1 kelompok yang diajari teknik namanya distraksi. Jadi kalau muncul rasa sakit, coba munculkan di pikiran imajinasi, cerita-cerita, ingatan-ingatan yang menyenangkan untuk melawan rasa sakit yang muncul. Jadi 1 kelompok diajari teknik distraksi. Begitu muncul rasa sakit, ingatan-ingatan, wah kemarin saya dolan ke katakanlah saya dolan ke satu objek wisata, tempatnya indah, makanannya enak. Ini distraksi dari rasa sakit. Kemudian kelompok kedua diajari tentang mindfulness atau kewaspadaan, mengamati dan menerima. Jadi bukan distraksi, bukan memunculkan ingatan, khayalan, bayangan untuk menghalau rasa sakit, tapi diajari untuk mengamati. Hasilnya Bapak Ibu, kelompok yang diajari oleh distraksi ini, menit-menit awal wajah mereka tenang saja. Jadi para peneliti sudah tahu ini menit kesekian akan muncul rasa sakit yang amat sangat. Diperhatikan mimik wajahnya. Kelompok yang distraksi ini menit-menit awal mereka kelihatannya anteng. Karena mereka masih sibuk dengan khayalan-khayalan mereka yang bagus. Dan ini ternyata terbukti bisa mendistraksi mereka dari rasa sakit. Yang mindful, yang diajari untuk mengamati rasa sakit ini, menit-menit awal kelihatan berjuang. Jadi wajahnya, mimik wajahnya kelihatan berjuang, berusaha, katanya suruh ngamati. Mengamati rasa sakit itu ya nggak mudah ya. Rasa sakit fisik itu awalnya kelihatan mereka ada perjuangan dibandingkan yang kelompok pertama yang distraksi tadi, yang berkhayal. Tapi menit-menit berjalan, yang distraksi ini mulai kelihatan gelisah. Sedangkan yang diminta mengamati makin lama makin anteng, makin lama makin diem, makin lama makin menep, anteng. Sedangkan yang distraksi makin lama makin goyang. Hasil dari penelitian ini mengatakan distraksi, khayalan, bayangan-bayangan indah yang digunakan untuk menutupi rasa sakit tidak berguna. Karena kekuatannya lemah. Begitu kita putus saja, kemampuan membayangkan, kita bayangin sesuatu yang indah, hilang, terhenti, rasa sakit itu naik dan orang yang berusaha menghilangkannya dengan mengeluarkan bayangan-bayangan indah, cerita-cerita indah, khayalan-khayalan indah. Ini sudah nggak mampu, kebanjiran dengan rasa sakit. Sedangkan kelompok kedua yang sejak awal sudah diminta untuk mengamati, mereka
bergulat di menit-menit awal, mengamati, menenangkan pikiran untuk mengamati, dan mereka bisa menerima. Mereka bisa melihat dengan lebih tenang, diam, bersahabat dengan rasa sakit ini, sampai pada satu titik, oh ternyata rasa sakit ini enggak konstan kok. Ada saatnya hilang, rasa sakit ini hilang, nanti muncul lagi. Kemudian rasa sakit yang muncul sampai puncak, hilang. Dan mereka bisa lebih menerima rasa sakit ini. Ini penelitian yang saya anggap, wah, kalau kita cuma mendengar dari teori, meminta kita untuk mindful, waspada, diamati, diterima, itu kan cuma teorinya. Tapi dua kelompok ini mengalami sendiri. Dan mereka mengatakan kelompok yang menggunakan teknik mengamati ini lebih bisa menghadapi rasa sakit dibandingkan kelompok yang berusaha mengalihkan dengan memikirkan hal yang lain, dengan melakukan hal yang lain. Jadi sudah tepat nih jalan kita kalau kita belajar mindfulness, kalau kita belajar mengamati, kemudian menerima, bersahabat dengan rasa sakit. Pas, cocok dengan penelitian di era modern ini. Nah, sekarang kita balik ke, ada nggak sih upaya, tadi katakan penderitaan itu rasa sakit nggak bisa dihindari. Tapi kita bisa memilih untuk menderita atau tidak. Bukan cuma memilih untuk menderita atau tidak. Bahkan untuk menghilangkan penderitaan itu ada. Karena kita belajar Dhamma. Jelas sekali 4 kebenaran mulia itu dikatakan ada duka. Kebenaran tentang adanya duka. Enggak ada hidup yang tidak ada duka. Kebahagiaan itu duka yang tersembunyi. Duka yang terselubung. Jadi kebenaran pertama, kebenaran akan adanya duka. Tapi bukan cuma berhenti di situ saja. Kemudian kebenaran yang kedua, kebenaran akan penyebab duka. Lanjutnya, kebenaran akan akhir duka. Dan yang terakhir, jalan menuju akhir duka. Komplit satu paket. Ditambah dengan apa yang dikatakan di dalam Majjhima Nikaya, Sabbasawa Sutta, ini diberi 7 langkah untuk menghilangkan penderitaan. Yang pertama adalah duka dapat dihilangkan dengan melihat. Melihat apa? Melihat penyebabnya. Melihat apa sih yang menimbulkan duka? 2, diringkas nafsu indera dan kebodohan batin. Ini yang menyebabkan duka. Kalau kita bisa lihat, kita bisa tahu ini penyebabnya. Kemudian kita pangkas, hilang. Kemudian masih yang sama, duka dapat dihilangkan dengan melihat penyebabnya. Yang kedua, melihat hal-hal yang memang harus dilihat masa sekarang. Kita menderita, kita mengalami, balik ke rasa sakit fisik ya, kita mengalami rasa sakit fisik, kemudian mikirnya yang tidak berguna. Kondisi terbaring sakit, kemudian kita berpikir, ya dulu kemarin saya masih sehat, kenapa hari ini sudah sakit seperti ini, tidak bisa kemana-mana, tidak bisa makan enak. Pikirannya ke hal-hal yang gak penting. Lihatnya yang dulu, lihatnya besok, kalau sudah sembuh saya mau ini, mau itu, mau ini. Jadi cara menghilangkan duka yang pertama adalah melihat. Melihat penyebabnya dan melihat
hal-hal yang butuh dilihat. Nggak perlu melihat ke masa lalu, ke masa depan, sekarang aja. Supaya bisa mindful, supaya bisa mengamati rasa sakit yang sedang dialami oleh tubuh. Kemudian yang kedua, duka bisa dihilangkan dengan pengendalian diri, pengendalian indera, 6, mata, dengan apa yang kita lihat, hidung dengan apa yang kita cium, kemudian lidah dengan apa yang kita rasa, mengendalikan indera, 6 indera. Duka bisa hilang. Kalau Bapak Ibu lihat, susah enggak yang kedua ini? Susah. Kalau dulu kita harus keluar untuk melihat barang-barang yang bagus. Kalau kita mau menggoda diri dengan barang-barang bagus harus pergi ke mall, lihat ini, lihat itu. Sekarang enggak loh, di genggaman tangan. Saya kemarin baru diberitahu oleh seorang teman, tanggal 11 ya, kembar, angka kembar kan, 11-11. Oh ini ada live loh di Shopee. Apa sih? Ya itu live, murah-murah barangnya. Bisa diskon 20-30%. Gak perlu kemana-mana Bapak Ibu. Gak perlu ke mall, gak perlu lihat-lihat, cuci mata, gak perlu. Ini di sini. Dan kalau lihat live, ini diskon, ini baju diskon, bisa sampai 40, biasanya harganya sekian, jadi 40, 20 ribu. Walaupun gak butuh, akhirnya beli gak? Ya belilah. Pikirannya mumpung murah. Tambah lagi, ongkir gratis, harga murah, ongkir gratis. Banjir Bapak Ibu, panca indera plus 1 pikiran. Itu dibanjiri banyak hal dan kita nggak perlu keluar rumah, nggak perlu beranjak dari tempat kita berada. Semua sudah di tangan. Mengerikan. Jadi memang yang nomor 2, duka bisa hilang. Kalau kita mengendalikan diri ini jadi susah sekali. Sekarang mau makan apa ya? Kalau dulu makan harus keluar panas-panas, ya udahlah panas, gak usah keluar. Makan di rumah aja seadanya. Sama kan? Di genggaman tangan. Tinggal aplikasi makanan, antar makanan. Dan itu kisah nyata. Itu kalau mau pilih makanan aja bisa berjam-jam kan. Mikir bukan ya, kalau lapar ya enggak jadi berjam-jam. Kalau ada banyak waktu sih setengah jam. Pilih apa ya, mau makan apa ya. Ini enggak dah, cari yang lain. Indera kita dipancing dengan nih loh. Pilihannya banyak. Tadi barang-barang makanan juga demikian. Susah. Jadi jangan katakan menghilangkan duka mudah untuk pengendalian diri ini. Karena semuanya ada di sekitar kita, dekat. Cara yang ketiga, duka dapat dihilangkan dengan kita memikirkan manfaatnya, gunanya, barang yang kita kalau kita ngomong masalah kebutuhan tadi ya. Manfaat, bukan ingin tapi manfaat. Sang Buddha mengatakan ini, apakah penderitaan yang dapat dihentikan dengan penggunaan? Memikirkan manfaatnya. Seorang biku berpikir dengan bijaksana menggunakan jubah sebagai pelindung dari dingin, panas, melindungi diri dari lalat, angin, panas yang membakar, serangga, juga bertujuan untuk menutupi bagian tubuh yang vital. Jadi duka ini dapat dihilangkan dengan memikirkan ini apa sih manfaatnya, gunanya apa sih. Sama juga, kalau kita sakit, kita nggak usah mikirin, wah aku kok sakit ya, kenapa saya bisa sakit. Ada loh Bapak Ibu, orang yang tidak terima atau menyangkal kok saya bisa sakit sih? Saya selalu makan sehat, saya selalu olahraga, saya selalu minum suplemen. Kok ya tetap sakit? Ya apa gunanya?
Kondisinya sekarang sakit kok. Apa yang masih bisa saya lakukan dalam kondisi berbaring seperti ini? Dalam kondisi sakit seperti ini apa yang masih bisa saya lakukan? Duka dapat dihilangkan dengan penggunaan. Memikirkan manfaat yang bisa kita lakukan. Manfaat dari terbaring sakit. Oh ya, saya diingatkan untuk beristirahat. Selama ini alarmnya tidak dianggap sampai harus terbaring sakit. Sekarang saya total mau menggunakan waktu ini untuk beristirahat. Nggak bisa duduk meditasi, berbaring meditasi, atur nafas. Lah kesempatannya yang bisa dilakukan cuma itu. Ini menggunakan waktu, menggunakan kesempatan daripada pikirannya melayang-layang nggak karuan. Kemudian duka dapat dihilangkan dengan penahanan. Maksudnya kalau para biku berpikir dengan bijaksana, menahan dingin, menahan panas, lapar, haus. Lah kalau kita umat awam, ya kita menahan diri dari, kalau sakit biasanya yang muncul apa? Ngomel, ngeluh. Dikasih makan apa-apa enggak beneran. Semuanya tidak kebenaran, tidak enak, tidak diterima. Menambah penderitaan enggak? Nambah. Orang sakit di rumah sakit, diberi makanan rumah sakit yang pasti sehat. Tapi tidak enak ya, makanan rumah sakit itu kan enggak enak. Isinya apa? Ngomel. Loh ini setahu saya nih, saya yakin di rumah sakit itu ada ahli gizi. Orang A sakit ini, pasti dihitung makanannya ini, nasinya sebanyak ini, kemudian makanannya tidak boleh bergaram, tidak boleh bergula, makanya rasanya tawar. Ini tadi yang penggunaan nih, bermanfaat makan. Sama menahan, yang nomor 4, menahan diri dari ngomel, aku mau ndak enak. Lah, ya ndak bisa. Menambah penderitaan, badan sudah sakit tambah menderita. Karena nggak bisa menahan dari omelan, gerutuan, keluhan. Kemudian yang kelima, duka dapat dihilangkan dengan menghindari yang menjadi sumber duka, menjadi sumber masalah, menjadi sumber penyakit. Dihindari. Bapak Ibu, kalau kita punya ini, kalau bicara tentang sakit mental ya, misal kesempatan yang lalu saya bicara tentang dendam. Kalau ketemu ada orang menimbulkan kemarahan nih, saya marah kalau melihat orang itu, saya sudah bisa menenangkan diri kalau nggak ketemu. Tapi kalau ketemu, saya masih emosi, ya dihindari dulu. Itu nggak salah loh. Di sini dikatakan, seorang biku berpikir dengan bijaksana, menghindar dari seekor gajah liar, kuda liar, banteng liar, anjing liar, ular, batang pohon yang roboh, yang bisa menimbulkan bahaya, dihindari dulu. Batin saya masih goncang ketemu orang itu, ya dihindari dulu. Latihan lagi, lihat, lah kok masih mubal, menghindar dulu, latihan lagi. Itu enggak salah loh. Kita latihan, atasila, malam tidak makan. Tapi kita buka aplikasi video YouTube, kita bukanya orang masak-masak, makanan di sana, wisata kuliner di sini. Ya pasti jebol lah. Akhirnya enggak kuat, besok saya latihannya besok lagi ya. Enggak ada, enggak akan sampai ke tujuan. Hindari. Baru menghindari. Setelah menghindari yang keenam, hapus. Sudah, enggak ada lagi. Dengan bijaksana, seorang biku merefleksikan, tidak membiarkan, menghilangkan, menghentikan, menghapuskan pikiran yang penuh nafsu indera, niat jahat, kekejaman, kejahatan, dan kondisi pikiran yang tidak baik. Hapus. Ini yang keenam. Jadi yang pertama, melihat dengan benar penyebabnya apa, penderitaan. Yang kedua apa? Pengendalian diri dari
nafsu indera. Yang ketiga apa? Yang ketiga apa? Yang satu melihat, yang kedua pengendalian, yang ketiga pikir penggunaannya, manfaatnya, ya, bermanfaat atau enggak. Kalau bermanfaat pakai, enggak bermanfaat enggak usah. Minum obat, enggak mau minum obat nih. Yang masih kecil obatnya enggak mau, pahit. Jangan suka minum obat. Kalau suka minum obat bahaya. Tapi obat ini bermanfaat atau enggak? Kalau baru sakit walaupun pahit, bermanfaat biar cepat sembuh, minum. Ya, kalau suka minum obat bahaya loh. Obat sembarangan gitu dimakanin bahaya, ya. Manfaat. Kemudian yang keempat, menahan, ya. Jadi menahan diri dari yang tidak perlu. Yang kelima, menghindari. Yang keenam, hapus. Yang ketujuh, kembangkan kebijaksanaan. Oh, saatnya saya sakit, saatnya saya mengalami rasa tidak enak, baik itu di fisik, baik itu di mental, saya terima. Ini semua buah dari tanaman saya sendiri. Ini yang ketujuh, kembangkan kebijaksanaan. Sebetulnya apakah bisa langsung yang 7? Iya, tapi kan susah. Ini kan dari pelan-pelan dulu, lihat dulu. Lihat penyebabnya. Dari situ naik sedikit, mengendalikan diri dari penyebabnya tadi. Kemudian naik lagi, penting atau tidak penting. Lihat berguna, bermanfaat atau tidak. Kemudian naik, menahan diri. Kemudian naik, menghindari. Kemudian naik, hapus. Kalau sudah menghindar, oh bisa loh, saya menghindar dari godaan-godaan, dari gangguan, hapus. Kalau sudah hapus, otomatis kembangkan kebijaksanaan. Semua ini bisa menghapus duka atau penderitaan. Nah, sharing Dhamma ini akan saya tutup dengan sebuah cerita tentang seorang anak perempuan yang pada suatu waktu mengalami banyak masalah, sakit mental, masalah dalam pekerjaan, kebetulan dia juga badannya sakit secara fisik, jadi kondisinya sedang tidak baik-baik saja. Dia pulang ke rumah, dia ketemu dengan ayahnya, kemudian berkeluh kesah. Panjang, lebar, atas, bawah, tinggi, rendah, pokoknya keluarkan semua cerita ke ayahnya. Jadi bukan cuma penderitaan fisik, penderitaan mental juga. Ayahnya tidak berkata apa-apa. Dia cuma bilang ke anak perempuannya, yuk kita ke dapur. Kemudian ayahnya menyalakan 3 kompor, masing-masing diberi panci berisi air panas. Kemudian di masing-masing panci, jadi ada 3 panci, airnya sudah mendidih. Di masing-masing panci ini 1 dicemplungin kentang, 1 dicemplungin telur, 1 dicemplungin kopi. Kentang, telur, kopi. Setelah berapa lama, berapa menit kemudian dimatikan, semuanya dimatikan. Kemudian ayahnya tanya, coba kamu lihat kentang, telur dan kopi ini. Kentangnya dilihat sama anaknya, wah pak, ini kok kentangnya jadi lembek ya? Jadi hancur karena direbus dalam air panas. Kemudian telurnya gimana? Telurnya jadi keras karena direbus. Kalau telur, ada orang yang sukanya telur yang tidak terlalu matang. Ini telurnya sampai keras sekali, kuningnya sampai warnanya sudah pucat gitu. Jadi telur rebus yang keras. Dan kopi, dia cium, wah baunya enak sekali, seger nih kopinya. Kemudian ayahnya bilang, dari sini kamu bisa lihat reaksi
3 hal kentang, telur, dan kopi ini terhadap penderitaan yang dialami. Air panas ini penderitaan. Kentang yang semula keras, semula kelihatannya kuat, kokoh, dicemplungin ke dalam air panas, penderitaan. Orang nih misalnya, orang yang kelihatannya kokoh, kuat, tangguh, dicemplungin dalam penderitaan, mengalami penderitaan, ada yang menjadi hancur. Kemudian orang yang kelihatannya ringkih, telur ya, kulitnya tipis, kemudian kelihatannya ringkih, dicemplungin dalam penderitaan, dia keluar menjadi orang yang keras hatinya. Jadi kejam, jadi bengis karena penderitaan. Bapak Ibu masih ingat ungkapan yang pada waktu film Joker terkenal muncul, itu yang saya tentang habis-habisan, ungkapan bahwa orang jahat adalah orang baik yang disakiti. Saya nggak percaya itu. Ini telur ini loh. Telur direbus, kemudian jadi orang yang hatinya kaku, jadi orang yang penuh kebencian. Ini pilihan pertama, masuk dalam penderitaan jadi orang yang lembek. Pilihan kedua, jadi orang yang kejam, jadi orang yang bengis. Yang ketiga, kopi. Biji kopi dimasukkan dalam penderitaan, dimasukkan dalam masalah, dimasukkan, nggak apa-apa loh. Dia mengubah penderitaan itu jadi sesuatu yang nikmat. Bisa diminum, baunya harum, rasanya enak. Pilihan Bapak Ibu. Kita mau jadi seperti kentang yang hancur karena penderitaan, jadi orang yang bengis, keras hati karena penderitaan, atau orang yang bisa mengubah penderitaan dengan memberi warna, memberi rasa, memberi kenikmatan dari penderitaan yang kita alami. Pilihannya ada di tangan kita, bukan di tangan orang lain. Jadi sekali lagi, rasa sakit fisik tidak bisa dihindari. Menderita itu pilihan. Semoga dengan tekad kita berlatih dhamma, dengan mempraktekkan dhamma dalam setiap kehidupan kita, setiap langkah kehidupan kita, mengisi kehidupan dengan hal-hal yang bermanfaat, kita membuat diri kita bebas dari penderitaan, bebas dari rasa takut, bebas dari pikiran-pikiran jahat. Sehingga kita bisa membuat semua makhluk yang berada di sekitar kita merasa bahagia, tenang, dan damai. Sabbe satta bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.